Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Aindah Putri dengan NIM 19059188. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perselisihan Hubungan Industrial. Baiklah, presentasi yang pertama yakni mengenai definisi dalam perselisihan hubungan industrial. Pengertian atau definisi perselisihan hubungan industrial secara mendasar tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana perselisihan hubungan industrial yang dimaksud adalah perbedaan pendapat yang menyebabkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja dan buruh atau serikat pekerja dan serikat buruh, karena adanya perselisihan terkait hak, perselisihan kepentingan, perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja dan serikat buruh dalam perusahaan. Baiklah, presentasi yang kedua yakni mengenai jenis-jenis perselisihan dalam hubungan industrial. Pasal 2 UU PPHI mengatur 4 jenis perselisihan dalam hubungan industrial. Yang pertama yakni perselisihan hak. Perselisihan hak ialah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Hak yang dimaksud dalam perselisihan ini adalah hak normatif yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua ada perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama. Misalnya, dalam suatu perusahaan, ada perusahaan yang mengubah isi kesepakatan dalam perjanjian kerja, namun perjanjian tersebut diubah tanpa kesepakatan karyawan atau bisa dibilang tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jenis yang ketiga yakni perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Kasus yang sering terjadi adalah ketika perusahaan memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan pekerjanya dan pekerja tersebut tidak setuju dengan keputusan perusahaan tersebut. Selanjutnya jenis perselisihan yang keempat yakni perselisihan antara serikat kerja dalam suatu perusahaan. Perselisihan antara serikat pekerja dalam suatu perusahaan adalah perselisihan antara serikat pekerja dalam suatu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerjaannya. Baiklah, sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Ramadhani dengan NIM 19059192. Saya akan menjelaskan tentang peran lembaga kerjasama bipartit dan tripartit. Yang pertama yaitu lembaga kerjasama bipartit. Berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja atau dengan wakil pekerja dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk di dalamnya adalah untuk kesejahteraan pekerja. Nah, peranan lembaga kerjasama bipartit antara lain yang pertama, menampung, menyampaikan, dan menjawab keluh kesah pekerja. Yang kedua, membantu menjelaskan peraturan pemerintah terkait dengan ketenaga kerjaan dan hubungan industrial. Yang ketiga, menjelaskan isi dan tata cara pelaksanaan peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan perjanjian kerja bersama. Yang keempat, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama. Yang kelima, menyelenggarakan latihan kepemimpinan untuk serikat pekerja. Yang keenam, menginisiasi dan menyelenggarakan program kooperasi bagi pekerja. Yang ketujuh, melakukan koordinasi tentang program keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Yang kedelapan, membantu untuk meningkatkan partisipasi pekerja dan produktivitas perusahaan. Yang kedua, peran lembaga kerjasama tripartit. Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 19 disebutkan, lembaga kerjasama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan
yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah. Nah, peran lembaga kerjasama tripartit antara lain adalah yang pertama, merumuskan pandangan, masukan, dan saran tentang ketenagakerjaan untuk pejabat yang berwenang. Yang kedua, wadah konsultasi dari pengusaha atau organisasi pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Yang ketiga, sebagai tempat mediasi perselisihan yang dilaporkan. Nah, jadi di tengah semakin kompleksnya permasalahan di dunia usaha dan kerja saat ini, potensinya ada perselisihan yang akan semakin besar. Peranan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit sangat penting dalam upaya untuk membantu dan mencari solusi terbaik, baik untuk pengusaha maupun untuk pekerja. Terima kasih. Selanjutnya mengenai peran mediator, konsiliator, dan arbiter. Yang pertama yaitu mediator. Mediator dikenal dalam proses mediasi yang mengacu kepada pasal 1, angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yaitu hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Tugas mediator tercantum dalam pasal 14, yakni dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas yang pertama, memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri. Yang kedua, menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak. Yang ketiga, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan. Yang keempat, membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak. Yang kelima, menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Yang keenam, yaitu menyusun jadwal mediasi bersama para pihak. Yang ketujuh, mengisi formulir jadwal mediasi. Yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Yang kesembilan, menginventarisasi permasalahan dan menggandakan pembahasan berdasarkan skala prioritas. Yang kesepuluh, memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk yang pertama, menelusuri dan menggali kepentingan para pihak. Yang kedua, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Yang ketiga, bekerja sama mencapai penyelesaian. Nah, untuk poin yang ke-11 yaitu membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian. Yang ke-12 menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan, dan atau tidak dapat dilaksanakan mediasi kepada hakim pemeriksaan perkara. Yang ke-13 menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikat baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara dalam tugas lain dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua yaitu arbiter. Profesi arbiter berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Undang-Undang 30 Tahun 1999, yaitu seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Yang dapat diangkat menjadi sebagai arbiter harus memenuhi syarat. Yang pertama, cakap melaksanakan tindakan hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atau putusan arbitrase. Yang kelima, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Nah, yang ketiga yaitu konsiliator. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang 30 tahun 1999, konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Akan tetapi, penjelasan lebih lanjut mengenai konsiliasi tidak kami temukan dalam Undang-Undang 30 1999. Pihak ketiga dalam konsiliasi berbeda dengan pihak ketiga dalam mediasi, karena konsiliator bersifat lebih aktif dibandingkan dengan mediator. Konsiliator bertugas tidak hanya sebagai fasilitator, seperti mediator, namun juga bertugas untuk menyampaikan pendapat tentang duduk persoalan, memberikan saran-saran yang meliputi keuntungan dan kerugian, dan mengupayakan tercapainya suatu kesepakatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa.
Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Ardinanda, NIM 1905-9196. Nah, saya akan menyampaikan materi yaitu mekanisme penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial. Telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui beberapa tahap mulai dari biparit, mediasi sampai ke pengadilan hubungan industrial. Biparit. Perundingan biparit adalah perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam suatu perusahaan yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan. Mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota. Diatur dalam pasal 8 ayat 16 Undang-Undang PPHI. Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, PHI berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pengusaha atau kelompok pengusaha dengan karyawan atau serikat karyawan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sunul Amal. Saya akan menjelaskan tentang contoh perselisihan hubungan industrial. Dengan jenis yang pertama yaitu perselisihan hak. Contoh kasus perselisihan hak adalah Adi merupakan seorang karyawan dari perusahaan ABC. Pada bulan pertama, Adi bekerja. Adi menolak atas gaji yang telah diberikan. Hal ini dikarenakan Adi dan pihak perusahaan memiliki sudut pandang yang berbeda atas besaran gaji. Rupanya gaji yang diterima Adi tidak sama dengan perjanjian kerja di awal kontrak. Yang jenis kedua adalah perselisihan kepentingan. Contohnya, perusahaan Z melakukan revisi aturan atas perubahan jam kerja selama 30 menit. Akan tetapi, penambahan jam kerja tersebut tidak dihitung lembur dan upah yang didapat oleh karyawan tidak bertambah. Akibatnya, para karyawan menuntut atas perubahan aturan tersebut melalui serikat buruh. Jenis ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Contoh kasusnya yaitu perselisihan PHK. Contohnya, Budi mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan B. Lalu Budi pun menanyakan apa penyebab PHK pada dirinya. Pihak perusahaan pun menjawab ingin melakukan efisiensi anggaran. Namun Budi menolak alasan tersebut lantaran ia mengetahui bahwa badan usaha baru saja mengalami peningkatan laba dan perusahaan tidak memberikan pengasongan dalam bentuk apapun kepada Budi. Dan contoh perselisihan terakhir adalah perselisihan antara serikat pekerja. Contohnya, perusahaan C baru saja menetapkan aturan baru. Atas terbitnya aturan ini ada beberapa karyawan diuntungkan, namun banyak juga karyawan yang dirugikan. Alhasil karyawan yang diuntungkan dan dirugikan akan membentuk kelompok serikat pekerja untuk berusaha memenuhi kepentingannya masing-masing. Sekian contoh kasus perselisihan hubungan industrial.